Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Windy Ardianti, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menyajikan materi tentang perencanaan surveillance anemia. Definisi: anemia yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Suspek pada anemia: yang pertama, mudah lelah dan lemah; yang kedua, nafsu makan menurun; yang ketiga, pucat; yang keempat, pusing atau pening; yang kelima, nyeri dada, detak jantung menjadi cepat, dan sesak nafas; yang keenam, kaki dan tangan dingin. Kemudian probable, kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat, konsumsi obat-obatan tertentu, kerusakan sel darah merah lebih cepat dari biasanya yang mungkin disebabkan oleh masalah sistem kekebalan tubuh, pengeluaran darah yang lambat, misalnya karena periode menstruasi yang berat atau tukak lambung. Kemudian ada confirmed kasus tersebut, yaitu laki-laki lebih dari 15 tahun, wanita tidak hamil lebih dari 15 tahun, wanita hamil, anak 12-14 tahun, anak 5-11 tahun, anak 6-59 bulan. Adapun sumber data yang menyajikan data-data anemia yaitu Riskesdas 2018 dan Puskesmas Kabupaten Karawang. Angka kejadian anemia di Puskesmas Kabupaten Karawang lebih besar dari angka page 6 hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kadar UGI 90 kejadian anemia di Jawa Barat yaitu 51,7%. Mekanisme pengumpulan data. Yang pertama ada surveillance pasif, penyelenggaraan surveillance epidemiologi di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan atau sumber data lainnya. Contohnya seperti pengambilan data pada Puskesmas Kabupaten Karawang tadi. Yang kedua ada data yang didapatkan dari Riskesdas 2018, sampel ruta Riskesdas 2018. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Data primer diperoleh dengan cara 1. Cara pengumpulan data untuk persetujuan menjadi responden dan identitas responden dengan pengisian kuesioner yang telah disediakan. Yang kedua, data pengetahuan kadar gizi keluarga sadar gizi dengan menggunakan kuesioner pertanyaan yang berisi 3 indikator kadar gizi dengan cara wawancara. Yang ketiga, data perilaku kadar gizi atau keluarga sadar gizi dengan menggunakan kuesioner yang berisi 3 indikator kadar gizi, yaitu A. Mengkonsumsi beraneka ragam makanan dengan rekal 24 jam. B. Menggunakan garam beriodium dengan menguji garam yang ada di rumah ibu hamil dengan tes iodina. Yang ketiga, C. Meminum suplemen gizi yaitu tablet FE dengan cara melihat buku kesehatan ibu anak. Yang keempat, data anemia ibu hamil didapat dari hasil pengukuran kadar Hb dengan menggunakan metode cyanmedemoglobin yang dilakukan oleh petugas laboratorium. Adapun data sekunder berupa gambaran umum yaitu Puskesmas Sambi 1 Kabupaten Boyolali dan jumlah ibu hamil yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data ibu hamil yang berada di bawah wilayah kerja Puskesmas Sambi 1 Kabupaten Boyolali dengan mengutip data medik ibu hamil. Instrumen penelitian alat yang digunakan dalam pengambilan data yaitu kuesioner. Yang digunakan merupakan kuesioner persetujuan dari sampel sebagai responden yang akan diteliti, kuesioner identitas responden, pengetahuan kadar gizi dan perilaku kadar gizi atau keluarga sadar gizi. Metode dan alur uji lapangan. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat pencegahan terhadap anemia.
Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap perubahan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, uji lapangan ini dapat memperlihatkan bagaimana informasi dan mendeteksi kesulitan pengumpulan data dengan mengisi pertanyaan yang khusus. Kemudian ada pengolahan data, dilakukan melalui pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur, pengukuran lingkar lengan atas, serta pemeriksaan kadar Hb ibu hamil. Analisis data. Proses analisis data ini terdiri dari analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis estimasi parameter model, analisis model, dan evaluasi model. Diseminasi informasi berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner hingga akhir penelitian berhasil dikumpulkan sampel ibu hamil sebanyak 125 responden. Dari jumlah 125 responden tersebut, kuesioner terisi yang memenuhi syarat sejumlah 120 responden. Setelah dilakukan verifikasi data, untuk analisis selanjutnya basis data inilah yang menjadi bahasan dari penelitian. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring, memantau perkembangan program pengendalian anemia dan pelaksanaan surveillance anemia. Yang kedua, yang dilakukan segera mendeteksi bila ada masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dan untuk evaluasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sensitivitas, ketepatan waktu pelaksanaan surveillance, representatif, nilai duga positif, daya kesederhanaan, dan tindakan yang tepat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.